Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, terutama di zaman sekarang yang di mana akses untuk bermaksiat begitu mudah, adalah takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bil ghaib, yaitu tatkala dia tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Dia sendirian, hanya Allah yang melihatnya, lantas dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfirah, maka mereka akan mendapatkan ampunan. Ya, di sini Allah mentankir, menyebutkan dengan tanwin yang menunjukkan ampunan yang agung. Lahum maghfirah wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Allah juga berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah ketika sedang bersendirian. Fabashshirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya, bimaghfiratin, dengan ampunan yang besar, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, itu surga. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat kelak didekatkanlah surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id, maka tidak jauh. Mereka dimuliakan. Mereka tidak berjalan menuju surga, tapi surga yang didekatkan kepada mereka. Terus Allah mengatakan, hadza ma tu'adun. Ini isi surga semuanya. Dijanjikan untuk siapa? Hadza ma tu'adun. Dijanjikan buat orang likulli awwabin hafiz, setiap orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian Allah khususkan man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman tatkala sendirian, tatkala tidak ada orang yang melihat mereka. Ini ibadah yang sangat agung yang Rasulullah SAW berdoa untuk bisa menjalankan ibadah ini. Di antara doa Nabi SAW, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa takut kepadamu dalam kondisi al-ghaib, tatkala tidak ada orang lain, dan tatkala al-alan atau syahadah, tatkala di hadapan banyak orang. Kita sangat begitu perlu dengan ibadah yang agung ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, ada yang menafsirkan maqama rabbih ay maqamahu amama rabbih, yaitu ketika dia berdiri di hadapan Allah untuk hisab, dia ingat dia akan dihisab, maka dia akan mendapatkan dua surga. Ahli tafsir mengatakan hamma bil ma'siyah, dia ingin melakukan maksiat, maka dia ingat dia akan dihisab, maka dia pun meninggalkan maksiat tersebut, maka dia akan mendapatkan dua surga. Ibadah yang sangat agung, yang betapa butuhnya kita saat ini untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika seorang diuji dan dia terjebak dalam dua kondisi, yaitu tidak ada orang yang melihatnya dan mudah untuk mengakses maksiat tersebut, mudah untuk mengeksekusi maksiat tersebut, sungguhnya sedang diuji dengan ujian yang besar. Allah pernah menguji para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim." Wahai orang yang beriman, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian
dengan sedikit hewan buruan yang bisa kalian tangkap dengan tangan kalian atau bisa kalian tombak dengan tombak kalian. Ayat ini turun tentang para sahabat yang sedang berumrah atau berihram. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah dan aturan ihram tidak boleh berburu, tidak boleh berburu. Sementara mereka kelaparan. Tiba-tiba Allah uji. Ada hewan-hewan buruan jadi jinak tiba-tiba di depan mereka, mudah untuk ditangkap. Kalau mereka tangkap tidak ada yang tahu. Mudah untuk ditombak. Ternyata itu ujian, bahan ujian dari Allah. Makanya Allah mengatakan la yabluwannakumullah. Sungguh Allah akan menguji kalian. Buat apa Allah menguji? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah tahu mana di antara kalian yang takut kepada Allah tatkala sendirian, tatkala ada yang melihat. Tatkala tidak ada yang melihat. Faman i'tada, karena siapa yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, maka Allah siapkan ganjaran yang besar. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Siapa yang melanggar, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Akan mendapatkan siksaan yang berat, siksaan yang pedih. Ma'asyiral muslimin, begitu agungnya ibadah ini, takut kepada Allah tatkala bersendirian. Maka Allah sebutkan contoh seorang Nabiullah yang mulia, Yusuf alaihissalam. Ketika dia diuji tatkala dia hanya berdua-duaan dengan Imra'atul Aziz. Dengan ujian yang sangat berat. Dalam kamar hanya berdua. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu telah dikunci oleh sang wanita yang cantik jelita tersebut. Dan yang wanita tersebut yang merayu Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam masih sangat muda. Gejolak syahwatnya tentu lebih besar daripada orang yang sudah tua. Dan Yusuf alaihissalam pun jauh dari kampung halamannya. Tidak ada yang melihat mereka jika mereka bermaksiat. Akan tapi Yusuf alaihissalam berhasil selamat dari godaan tersebut. Dia tahu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya begitu agungnya ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian, maka Nabi menyebutkan contoh-contoh orang istimewa. Sampai Nabi sebutkan 2 kali tentang contoh orang istimewa yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antaranya ketika Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Tatkala tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kelima kata Nabi SAW, rajulun datum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki pemuda dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan punya kedudukan kaya raya, terhormat. Dan ini cita-cita para lelaki, mendapatkan wanita cantik jelita dan kaya raya. Dan dia yang mulai merayu. Namun apa kata sang lelaki? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nabi juga menceritakan tentang kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mereka terjebak dalam goa. Ada batu yang menutup pintu goa sehingga mereka tidak bisa keluar, sehingga mereka pun berdoa dengan bertawassul amal soleh yang mereka lakukan. Di antaranya ada seorang yang berdoa, ya Allah, sungguhnya aku memiliki wanita sepupuku yang sangat aku cintai. Tidak ada lelaki cinta kepada seorang wanita seperti cintaku kepadanya. Dan aku selalu merayunya dan dia tidak mau dariku. Sehingga suatu saat dia terkena musibah dan dia butuh uang yang banyak, maka aku berikan dia dinar yang banyak, emas, dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya kepadaku. Akhirnya dia nurut. Ketika aku sudah duduk di hadapannya, tinggal melakukan apa yang dilakukan, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melanggar kecuali dengan haknya. Maka aku tinggalkan wanita ini karena engkau ya Allah. Jika aku melakukannya karena engkau ya Allah, maka bukalah pintu goa. Cerita yang agung, yang menakjubkan. Bagaimana orang terpilih yang bisa digoda dengan godaan yang luar biasa. Kemudian dia berhasil lolos. Dia mendapatkan ganjaran yang besar. Ajrun karim. Ganjaran yang mulia. Ajrun kabir. Ganjaran yang besar di surga. Kemudian mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika seorang mendapatkan kondisi demikian, dia sedang sendirian. Datang godaan, tidak ada yang melihatnya, mengaksesnya mudah. Di antaranya tatkala mungkin dia sedang di luar kota, sedang di hotel atau sedang bersendirian, di hadapannya ada gadgetnya atau ada laptopnya. Dia bisa mengakses apa yang dia inginkan, atau ada wanita yang menggodanya lewat telepon atau yang lain, lewat aplikasi. Maka dia ingat ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2
surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin. Yang dimaksud dengan firman Allah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah ketika bersendirian. Bukan hanya terkait ketika meninggalkan maksiat, tetapi juga ditafsirkan oleh para ulama, yaitu meskipun dia sendirian, dia takut kepada Allah sehingga dia semangat beramal saleh. Dan menghadirkan hati takut kepada Allah sehingga semangat beramal saleh tatkala sendirian adalah ibadah yang mulia. Terutama di zaman sekarang yang di mana orang-orang banyak yang gandrung untuk mempublish amalan mereka di hadapan manusia yang lain, untuk dipuji, untuk disanjung, sementara dia takut kepada Allah. Dia ingin beramal saleh meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap semangat. Maka seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah tatkala bersendirian, bukan hanya dia takut meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, tapi dia juga akan perbaiki amalannya karena takut kepada Allah. Dia tahu dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan jika kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang mengawasimu. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah kepada Allah Al-Azizir Rahim, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri untuk salat. Seorang ketika salat di hadapan orang atau sedang bersendirian, dia tahu Allah sedang menilainya. Wa taqallubaka fis sajidin, Allah sedang melihat dia. Bahkan Allah melihatnya taqallubnya, yaitu dia bergerak-geraknya bersama orang-orang yang sujud, yaitu berubah dari kondisi ke kondisi yang lain. Dia salat dari awal sampai akhir dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang yang menghadirkan dalam dirinya, Allah selalu memantaunya, dan Allah memiliki nama Raqib. Raqib maknanya adalah melihat dengan pengawasan. Makanya dikatakan markab, yaitu tempat untuk mengawasi seperti di tepi pantai. Selalu orang yang di situ melihat, bukan sekedar melihat, tapi dengan pengawasan ketat. Jangan sampai ada musuh yang masuk, jangan sampai ada kapal asing yang masuk. Maka orang tersebut dikatakan muraqib atau raqib. Dan Allah mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha Raqib, yaitu Maha mengawasi, melihat dengan detail segala perbuatan kalian. Wa kana Allahu bikulli syai'in raqiba. Dan sungguhnya Allah Raqib, Maha mengawasi atas segala sesuatu. Maka jadilah dia beramal soleh dengan yang terbaik, karena dia tahu Allah sedang mengawasi. Jika seorang sudah tahu Allah yang menilai, Allah yang mengawasi, maka dia tidak perlu validasi dari siapapun. Dan dia tidak perlu diawasi oleh CCTV, karena dia tahu ada Maha Pengawas yang akan menghisapnya pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.